Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Agatha Lufianti Sengge, NIM D22 2018 02570, kelompok D2241. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi rekam medis subbagian filing yang bertujuan untuk mempermudah tugas dalam pencarian DRM yang sedang dipinjam dan mempermudah dalam pelaksanaan retensi. A. Gambaran bisnis proses dan flow of document. Sistem informasi rekam medis subbagian filing adalah informasi yang dihasilkan secara terkomputerisasi yang juga dapat digunakan untuk mempermudah petugas rekam medis di unit filing dalam pencarian dokumen rekam medis yang sedang dipinjam dan mempermudah dalam pelaksanaan retensi dengan studi kasus pada RSUD Dr. M. Azhari Pemalang. Petugas filing adalah unit kerja rekam medis yang diakreditasi oleh Departemen Kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan penyimpanan dokumen atas dasar sistem penataan tertentu melalui prosedur yang sistematis sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat menyajikan secara cepat dan tepat. Pada sistem penyimpanan filing menggunakan sentralisasi dengan penomoran terminal digit filing dengan jumlah rata-rata pasien rawat jalan 45-50 pasien dan rawat inap 10-15 pasien. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, FVGD, serta dokumentasi menggunakan metode waterfall. Dalam proses perancangan sistem ini menggunakan flowchart system, contact diagram, data flow diagram, analytic relationship diagram, serta mengimplementasikan program menggunakan Microsoft Virtual. Ini gambar flow of document. Terdapat admin dan petugas filing. Dalam admin terdapat login petugas admin, lalu input data pegawai, lalu nanti registrasi pada bagian petugas filing. Pada petugas filing ada login petugas filing, lalu input rekam medis, lalu registrasi, dan di dalam registrasi terdapat laporan retensi dan kunjungan. Setelah registrasi, lalu peminjaman DRM. Di dalam peminjaman DRM terdapat laporan peminjaman. Setelah melakukan peminjaman DRM, petugas pengembalian DRM. Di dalam pengembalian DRM, terdapat laporan pengembalian. Setelah pengembalian DRM selesai. B. Tahap identifikasi. 1. Identifikasi fungsi sistem. Sistem informasi bagian filing atau SINBAFIL, sistem informasi yang mengelola keluar masuknya DRM pasien mulai dari DRM keluar dari ruang filing hingga DRM masuk lagi ke ruang filing. Analisis dengan kebutuhan fungsional. A. Sistem yang menampilkan login dan fitur apa saja yang ada. B. Sistem dapat berjalan berdasarkan pembagian petugas dan antar user. C. Sistem dapat melacak keberadaan DRM. Kebutuhan non-fungsional. A. Sistem informasi menggunakan internet yang cukup berat. 2. Identifikasi informasi. A. Laporan retensi dan kunjungan. B. Laporan peminjaman DRM. C. Laporan pengembalian DRM. D. Buku ekspedisi. 3. Identifikasi data. A. Data pasien. B. Data diagnosa. C. Data pegawai. D. Data peminjaman. E. Data pengembalian. F. Data laporan. 4. Identifikasi tujuan. Laporan retensi dan kunjungan, direktur. Laporan peminjaman DRM, direktur. Laporan pengembalian DRM, direktur. Buku ekspedisi, direktur. 5. Identifikasi sumber data. Data pasien, data diagnosa, dokter,
data pegawai atau petugas, data peminjaman pegawai atau petugas, data pengembalian pegawai atau petugas, data laporan pegawai atau petugas. 6. Identifikasi pelaku. Di sini terdapat pasien, petugas, dokter, dan direktur. 7. Identifikasi proses. Proses peminjaman DRM. 1. Pasien mendaftar pada rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Lalu petugas meminta untuk dicarikan pada petugas filing. Lalu ketiga, petugas mencarikan DRM tersebut. 4. Input data pasien yang akan dipinjam DRM-nya. 5. Akan dipinjam kemana DRM tersebut dan mengisi penanggung jawabnya. 6. Diserahkan pada petugas yang meminta DRM tersebut. 7. Selesai. Pengembalian DRM. 1. Petugas rawat jalan, rawat inap, gawat darurat menuju ke filing menyerahkan DRM. Lalu input DRM yang tadinya dipinjam akan dikembalikan dan masuk ke rak filing. 3. Input nama pasien, tempat tanggal lahir, alamat yang tadinya dipinjam jadi dikembalikan. 4. Petugas yang bertanggung jawab meminjam maka harus tanda tangan pada saat menyerahkan dokumen tersebut. 5. Lalu DRM diterima oleh petugas filing. 6. DRM masuk ke rak filing lagi. 7. Selesai. C. Analisis kebutuhan. Dalam observasi wawancara kepada petugas filing yang berjumlah 2 orang dan kemudian melakukan FGD dengan anggota minimal 5 orang hingga memperoleh hasil kebutuhan item apa yang diperlukan petugas filing. Berdasarkan hasil wawancara FGD pada petugas filing mengenai kebutuhan dan harapan kemudian hari agar dengan adanya sistem yang terkomputerisasi yang dapat memperoleh untuk mengontrol DRM yang dipinjam dan saat pengembalian dapat mempermudah dalam melakukan retensi. Alasan responden pada wawancara kenapa perlu adanya sistem informasi pada subbagian filing karena buku ekspedisi yang kurang efektif dari semua berkas masih belum bisa diketahui keberadaan DRM yang belum dikembalikan, serta petugas tidak memiliki buku ekspedisi peminjaman dan hanya memiliki buku ekspedisi pengembalian dan kadang lupa dicatat pada buku ekspedisi karena petugas RM tidak ada. Item yang dibutuhkan sebelum proses perancangan FGD yaitu nomor RM, nama, tanggal masuk, tanggal akhir berkunjung atau tanggal terakhir, diagnosa akhir, jenis tindakan. Saat pengujian sistem informasi perlu ditambahkan hak akses. Berdasarkan hasil wawancara FGD di atas, bahwa petugas sulit mengontrol DRM yang dipinjam dan memerlukan sistem informasi yang di dalamnya terdapat nama, nomor RM, tanggal masuk, tanggal keluar, diagnosa akhir, serta tindakan jika ada yang mempermudah saat pelaksanaan retensi. Kepmenkes 269 tahun 2008 tentang penyimpanan pemusnahan menjelaskan bahwa waktu dilakukan pemusnahan dan item-item apa saja yang harus masih tetap disimpan dan tidak dimusnahkan. Ini gambaran DFD level 1 dan ini gambar DFD level 2 proses filing dan DFD level 2 proses laporan. Desain interface dan desain input output. Ini terdapat desain output. Pada desain output, laporan peminjaman DRM pasien Dr. RSUD Dr. M. Azhari Pemalang terdapat nomor pinjam, NIP, nomor petugas, poli, tanggal pinjam, nomor RM, dan nama pasien. Desain input. Pertama login, username dan password. Lalu terdapat form menu. Lalu pada form menu habis itu
terdapat jejak medis pasien yang berisikan nomor RM, tanggal lahir, dan diagnosa. Lalu ada data rekam medis pasien yang berisikan nomor RM, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, umur, tanggal masuk, tanggal keluar, diagnosa, dan tindakan. Setelah itu mengisi data karyawan. Data karyawan terdapat NIP, nama, dan poli. Lalu mengisi transaksi peminjaman. Pada transaksi peminjaman terdapat NIP, nama, poli, tanggal pinjam, dan keterangan untuk apa DRM tersebut dipinjam. Lalu pada transaksi pengembalian terdapat ID kembali, NIP, nama, poli, dan tanggal pulang. Desain basis data. Ini merupakan gambar ERD yang saya buat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan saat membuat laporan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.